Labbaik Allahumma labbaik. Akan bawa ke tanah suci. Apa itu Ustaz? Kaji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu nggak Pakku bahwa ibadah yang Bapak Ibu lakukan nanti di Mekah itu adalah ibadah yang sudah dilakukan lebih dulu oleh Ibrahim alaihissalam. Dia lebih dulu melakukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat, kita doakan. Mudah-mudahan semuanya sampai kakinya ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang mau bacakan tadi, belum saatnya hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga Allah panggil suatu saat nanti ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim yang hidup di dunia ini kecuali tatkala dia bisa berdampingan dengan pasangannya, dengan istrinya, atau dengan suaminya, atau mungkin dengan anak-anak tercintanya. Mereka bisa tawa bersama di Ka'batul Musyarrafah. Ya Allah, kalau saya pandang, saya lihat tadi jamaah yang akan berangkat itu dari 60 ke atas paling banyak. Saya lihat tadi ada yang jalannya sudah mulai merangkak-rangkak, ada yang umurnya sudah 70 tahun sudah berat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku yang sudah berumur sampai 60 tahun, engkau telah letih di dunia ini, telah capek kamu, telah betul-betul engkau mengeluarkan tenaga membangun rumahmu, menyekolahkan anakmu. Engkau telah capek di sawah, di ladang. Saatnya sekarang aku berikan hadiah untukmu. Subhanallah. Haji ini merupakan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bapak dan ibu yang akan berangkat. Ya Allah, kalau kita ibu nanti lihat ada orang tua yang sudah umur 70 tahun, bapak dan ibu saling pegangan tangan menuju ke Ka'bah. Allah Akbar. Tidak ada keindahan lagi di atas itu. Allah Akbar. Kapan kira-kira ibu terakhir memegang tangan bapak? Paling mungkin di saat baru-baru dulu waktu menikah. Nah, nih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saatnya nih. Tambah mesra nanti di tanah suci. Pegang tangannya. Ya, inilah hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua yang sudah berumur yang akan berangkat ke tanah suci. Bersama di dunia, letih di dunia, bekerja di dunia, membangun rumah di dunia, tetapi juga kita bersama-sama wahai kasihku membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaji kita pada pagi ini adalah kaji yang Bapak Ibu mungkin akan bawa ke tanah suci. Apa itu Ustaz? Kaji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu nggak Pakku bahwa ibadah yang Bapak Ibu lakukan nanti di Mekah itu adalah ibadah yang sudah dilakukan lebih dulu oleh Ibrahim alaihissalam. Dia lebih dulu melakukannya. Kayak tadi dibaca oleh imam kita tadi, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan hudan lil alamin. Pertama kali rumah yang dibangun oleh Allah di muka bumi ini untuk menyembah Allah itu adalah Mekah, Bakkah, Ka'bah. Tapi jangan salah, di sekeliling Ka'bah itu mubarakan, sangat
Ka'bah. Beda dengan Masjid Agung ini. Allahu Akbar. Salah satu keberkahannya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram itu, di dekat Ka'bah itu ada yang bernama Maqam Ibrahim. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, keberkahan di sekelilingnya. Subhanallah, kurban nanti makan Ibrahim itu, disitulah tempat mustajab doa. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Kurban. Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang malang nasibnya. Malang nasibnya apa? Apa malang nasibnya? Dia itu lama dapat keturunan. Lama dapat keturunan. Lama dapatnya. Lah berusaha, lah berdoa, segala macam. Lah dilakukan semua, tapi Allah belum berkenan memberikannya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau apa lain lo hajatnya wego, terserah. Iya kan? Apa yang dilakukan oleh Ibrahim dalam surat Maryam tuh ayat 47 sampai 49. Ini kisah tentang tawaf ini. Oh, tawaf. Kata para ulama, salah satu bukti tanda syukur kita kepada Allah yang tertinggi itu adalah tawaf. Itu tidak ada di atasnya. Kalau kita bisa tawaf, ada kesempatan tawaf, itulah tanda syukur tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa yang dilakukan Ibrahim? Tatkala dia mulai tawaf, dia angkat tangannya seperti yang Bapak Ibu lakukan waktu manasik. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwa Masjidil Haram mubarakan, bundaku semuanya, tempat yang berkah. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Sampai di sana tawaf umroh, tawaf haji, tawaf sunat, maka bayangkanlah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilakukan Ibrahim. Lalu setelah itu dari Hajarul Aswad menjelang ke makam Ibrahim, Ibrahim itu membaca zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin kita baca 3 kali 4 kali, pokoknya dari Hajarul Aswad sampai ke makam Ibrahim, itu yang kita baca. Itu yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam. Lalu dari makam Ibrahim, dengarkan yang mau berangkat, insya Allah besok lah sampai kok ke sana. Dari makam Ibrahim keliling sampai ke rukun Yamani. Apa yang dibaca oleh Ibrahim dalam surat Maryam? Yang dibaca sama dia, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Artinya itu, ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Itu doanya. Maka alhamdulillah, فَوَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَوَهَبْنَا
Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Setelah beliau tawaf, maka Allah karuniakan kepadanya Ismail, Ishaq, dan Yaqub. Allah Akbar. Dari mana tadi doanya, Pak? Dari makam Ibrahim, keliling terus sampai ke Rukun Yamani. Bu, kalau ibu lah Ustaz, ambo lah punya anak Ustaz, lah punya anak, lah punya cucu, apalagi yang mau diminta, Bu? Terserah. Ya Allah, berikan kesehatan kepadaku. Ya Allah, boleh bahasa Indonesia Ustaz? Boleh. Nggak harus bahasa Arab. Nggak usah kencang-kencang. Ada sebagian yang tawaf teriak-teriak, itu mereka aja, kita nggak usah. Diam. Cukup hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Allah. Ya Allah, betul saya sudah punya anak 3 ya Allah. Tapi yang satu penyakit terus ya Allah. Berikan kesembuhan kepada anak saya. Yang satu lagi ya Allah, ekonominya sangat sulit ya Allah. Berikan rezeki kepada mereka agar mereka bisa sampai ke tanah suci. Terserah ibu mau apa. Ya. Lalu yang Ibrahim lakukan dari Rukun Yamani ke Hajarul Aswad, maka seperti yang ibu bapak lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu bacaannya dah. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tadi yang dibaca Ustaz tadi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina. Dari Rukun Yamani ke Hajarul Aswad, apapun yang ku minta kepadamu ya Allah, dari makam Ibrahim telah aku minta kepadamu sampai ke Rukun Yamani. Namun puncak dari permohonanku kepadamu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Allah, berikanlah kepada aku kebaikan di dunia ini. Ya, karena yang maha tahu hanya Allah. Kebaikan untuk kita hanya Allah yang tahu. Terkadang bagi kita kebaikan itu harta yang banyak, tapi belum tentu menurut Allah. Ya, jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Juga kebaikan di akhirat. Namun kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat tidak juga bermanfaat ya Allah apabila Engkau tidak bebaskan kami dari azab di neraka. Wa qina adzabannar. Hebat doanya. Subhanallah. Budak-budak yang akan berangkat, nanti akan datang saatnya Bapak dan Ibu akan tawa. Panggil juga lah namaku, sebut namaku di sana. Ustaz Nasbin ya Allah. Iya, doakan. Jamaah yang di sini juga doakan. Cuma yang tahu ibu doa namanya kan saya, Nasbin. Kalau yang lain nggak tahu. Saya nama Pak Ko nggak tahu. Yang tahu aku nama Pak Ko. Tapi kalau Nasbin tahu lah. Ayo orangnya Pak Nasbin. Subhanallah. Talbiyah kita sama-sama, kita sambung lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
Itu yang pertama. Jadi hakikat tawaf itu ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Allah Akbar. Hakikat dari tawaf itu. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, tidak usah terlalu capek-capek dengan membuat kita jadi tidak khusyuk. Mohon maaf ya. Ada panduan boleh, bukan salah ya. Mau dibaca boleh. Tapi pada hakikatnya itu tadi. Daripada kita sibuk dengan ini, mending kita berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbisik kepada Allah Ta'ala. Itu baru. Maka Bapak dan Ibu, jangan cuma tawaf wajib saja. Nah, sampai di sana nanti bismillahirrahmanirrahim. Kalau tawaf wajib, tawaf umroh, tawaf ifadah, tawaf wada, kan cuma 3 kali, betul enggak? Sesuai dengan manasik kita. Manasik kita kan kayaknya yang tawaf itu cuma 3 kali wajibnya. Tawaf pertama tawaf umroh atau tawaf qudum. Yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu kapan dilakukan, Pak? Setelah melontar jumroh Aqabah. Cuma biasanya karena jauh dari Mina jauh ke Ka'bah, maka biasanya selesai dulu mabit di Mina, betul tak? Boleh. Kalau mau tawaf tanggal 10 boleh. Tapi catatannya kalau mau tawaf tanggal 10 setelah melontar, itu harus sampai di Mina sebelum terbenam matahari. Itu agak berat itu. Kecuali Pak Purkon yang masih sehat. Baik, Bapak dan Ibu, itu 2. Yang ketiga, tawaf apa namanya? Tawaf wada. Itu wajib haji. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu tawaflah. Ya, tawaflah. Kalau yang itu yang wajib, Pak, yang wajib, maka lakukan yang sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Bu, lakukan tawaf sunat. Tapi harus 7 putaran. Kalau kurang dari 7 tidak sah. Nah, tawaflah. Bismillahirrahmanirrahim dengan tenang dan santai. Sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu yang pertama. Karena sebenarnya itulah hakikatnya. Bagaimana? Ada yang tak pas atau pas? Pas ya? Pas, baik. Yang kedua, karena kita mau berangkat nanti Ustaz, akan diberangkatkan nanti. Oto rancak-rancak banyak kok. 9 oto disiapkan. Ini semuanya adalah seremonial. Biar rame, biar lebih syiar, biar lebih semangat. Namun jangan lupa yang mau berangkat, perhatikan Bu, Bunda, perhatikan. Yang mau berangkatlah dengan jiwa dan ragamu, 1. Dan yang kedua, bawa hati yang bersih. Bawa hati yang bersih ke Mekah. Buang kotoran-kotoran, tinggalkan itu. Buang jauh-jauh sifat-sifat yang tidak baik itu. Itu salah satu yang harus kita bawa. Ya, nyampe di Mekah, yang kita bawa itu adalah diri kita, jiwa kita, tapi jiwa yang bersih. Kapan saya tahu jiwa saya ini bersih, Ustaz? Iya kan? Kapan saya tahu jiwa saya ini ikhlas, Ustaz? Kapan? Di saat Allah menguji. Itu baru tahu. Kalau ini ikhlas, termasuk kamu ikhlas, ya kan? Lalu kapan saya tahu jiwa saya ini ikhlas, Bu ya? Di saat datang ujian. Ujian yang pertama apa itu?
makan malam tidak disediakan. Itu jam pertama tuh. Malam tadi mau disediakan makan dah? Disediakan. Alhamdulillah. Padahal praktek terakhir itu dah makan lagi itu. Lagi ada. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu, baik itu ujian pertama. Ujian pertama. Ujian kedua nanti akan kita lihat nanti. Tidak usah kita lihat orang lain, kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yakin saya ujian untuk saya. Salah satunya, ampoko duduk di muko. Pas naik auto duduk di muko, tidak di muko. Ujian. Ya Allah, sangat banyak. 40 hari Allah akan gembleng kita nanti di sana. Allah akan uji kita dari sana. Diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, orang tuaku, hamba awakku sabar, ikhlas, atau memang mengharap ridho Allah, ridhoku kata Allah, dia uji kita. Maka Bapak dan Ibu, untuk berangkat meninggalkan pasaman ini, meninggalkan Lubuk Sikaping ini, kemarin saya sampaikan waktu saya melepas Abang Anda Yunus di Rao, saya sampaikan kemarin itu. Mana Abang Anda? Itu. Waktu saya melepas, kebetulan beliau undang saya sampaikan itu. Ada 3 yang harus kita bawa. Yang pertama, sabar. Berbanyak sabar. Sabar. Jangan mudah emosi. Makin diuji Allah nanti kalau tidak sabar. Ya boy. 1. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Ya Allah, kemana pemerintah kok jauh mana hotel kita? Lihat tuh, dari kabupaten A, dari provinsi A, orang tuh dah Pak kok kita jauh, ikon benar kok, telepon. Itulah ikhlas. Nah, parah dulu. Jangan dibawa yang itu. Baik pun ditambah sama Allah wali. 2. Yang ketiga, mengharap ridho Allah. Jadi kalau saya naik mobil akan disetop sama polisi tanpa SIM, surat izin mengemudi. Bapak dan Ibu yang akan berangkat ke Tanah Suci juga bawa SIM, namun SIM-nya adalah sabar. Ikhlas. Mengharap ridho Allah Ta'ala. Subhanallah. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik. Terakhir Bapak Ibu, di saat Bapak dan Ibu telah sampai di Tanah Suci, Ustaz, iya Tanah Suci namanya. Iya. Tanah Suci itu bahasa Arabnya Al-Ardul Haram, Tanah Suci. Ada kok sebagian yang alergi. Tidak ada Tanah Suci dong. Nah itu tuh yang tidak paham tuh. Tatkala Bapak dan Ibu nanti masuk dari Jeddah, sudah memasuki Mekah, ada nanti di situ Hududul Haram, batas Tanah Suci. Kalau yang tidak Muslim, dia masuk dong. Itu salah satunya. Amal ibadah kita di situ dilipat gandakan sama Allah. Kalau di Masjidil Haram sholatnya barangkali pandang bunda 100.000 kali lipat. Sekali subuh di sana 100.000 kali lipat.
Itu para lupa aku sampaikan kepada anda semuanya yang tidak kuat karena saji Masjidil Haram jangan dipaksakan, karena sesuai fatwa ulama di Saudi, kalaupun sekiranya kalaupun sekiranya kita sholatnya bukan di Masjidil Haram, di hotel tapi berjamaah, tetap dapat 100.000 kali lipat. Itu fatwanya tuh. Fatwa bin Bas ada. Makanya orang-orang Saudi itu banyak sholatnya tidak ke Masjidil Haram, di masjid-masjid yang ada di situ. Sekiranya tidak tolong, karena terakhir saya baca berita bahwa jamaah Indonesia itu memaksakan diri untuk ke Masjidil Haram. Sekarang cuaca sedang panas-panasnya. Nah itu, jangan dipaksakan yang sunat-sunat. Karena kalau tolong model abang bismillah dong. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, di Masjidin Nabawi berapa lipat? 1.000 kali lipat. Subhanallah. Sekali sholat di sana dapat pahalanya 1.000. Bukan 1.000 kali wajib, enggak. Jangan salah, lo pulang dari sana, ada selesai. Coba hitung sholat kamu, ala selesai kewajiban kamu. Nah, para udah sholat, itu enggak salah. Pahalanya yang dilipat gandakan, iya kan? Baik, Bapak dan Ibu, tatkala sampai nanti di sana, maka perbanyaklah sholat sunnah. Apa Bu? Sholat sunnah. Mulai dari qabaliyahnya. Tahu qabaliyah Bu? Tahu. Sebelum sholat fardu, habis azan, sebelum qomat, itu namanya qabaliyah. Iya kan? Semua sholat ada. Subuh qabaliyahnya ada. Zuhur bukan cuma 2, malah ampe yang biasa. Kok bisa ampe? Sebelum asar 2. Sebelum maghrib itu namanya sunnah ghairu muakkad. Artinya pernah dilakukan Nabi, pernah ditinggalkan. Itu. Jadi kalau di sana nanti jangan kaget Bu. Habis sholat maghrib, habis azan maghrib, tidak langsung qomat. Masih ada sholat sunnah. Biasanya kalau Bunda di kampung masing-masing tidak pakai. Tapi kita di sini kita udah mulai itu. Tidak apa-apa. Yang mau sholat silakan sholat. Itu namanya qabaliyah. Lalu ba'diyah. Tuh, ada 2 tuh. Makanya kadang-kadang kita biasa begini paling umroh, ada sebagian jemaah itu sholat terus di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi Allah sampai 4 kali. Kita lihat sholat apa yang dilakukan ini. Ternyata ada sholat sunnah, wudunya. Habis wudu sholat sunnah. Kalau bisa wudunya di pelataran Masjidil Haram. Ya, kalau bisa. Ya kan? Karena kalau sudah lama wudunya tidak disunahkan lagi. Pas habis wudu itu disunahkan. Ya. Lalu sholat apa lagi Ustaz? Ada sholat duhanya, ada sholat taubatnya. Makanya kita buat moto kita yang akan kita bawa umroh ini mohon maaf, haji ini adalah asbab hidayah. Mudah-mudahan setelah Bapak berangkat haji, mudah-mudahan menjadi sebab hidayah kepada diri kita. Semakin pulang dari sana, sholatnya semakin bagus, sholat sunnahnya semakin kuat, infaknya semakin hebat. Iya kan? Mudah-mudahan. Dan itulah yang disebut asbab hidayah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Masjidil Haram, hadirnya kita di Mekah dan Madinah, itu menjadi sebab-sebab datangnya petunjuk kepada diri kita. Bolehlah sebelumnya mungkin kita sholatnya belum baik,
Mungkin masih ada yang tinggal-tinggal, orang tua mungkin ada durhakanya, kepada suami mungkin masih ada durhakanya. Tapi setelah melaksanakan haji, mudah-mudahan sebab datangnya hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kemarin kita rencanakan, tapi udah jalan belum ya? Kotak amal sudah belum ada? Sudah. Nah, kalau masih belum dikasihkan lagi Bu. Karena lupa lewat kasihkan. Karena gini, kita rencanakan Bapak Ibu nanti hasil dari infak mulai dari tadi malam sampai malam ini, subuh ini, sampai nanti pelepasan infaknya itu akan kita gunakan untuk membersihkan kubah Islamic Center kita. Karena ada 6 di sana. Kubahnya udah kotor itu. Kemarin saya tanya teknisnya, petugasnya, bisa Ustaz 4.500.000 katanya. Saya cari dari jamaah dulu uangnya. Sama dengan karpet ini. Karpet ini kemarin ini kan sebelum diganti udah rusak, udah tidak bagus. Maka kita gerakkan jamaah, alhamdulillah terkumpul uang 85 juta, maka kita ganti karpet. Mudah-mudahan 4.500.000 itu kecil lah, mudah-mudahan bisa nanti kalau ibu dan bapak tidak membawa uang subuh ini, nanti di saat kita pelepasan dengan bupati, mudah-mudahan bapak dan ibu membawa uang, berikan, akan kita gunakan itu untuk membersihkan kubah 6 di Pasaman Islamic Center. Itu saja Bapak dan Ibu kajian kita pada subuh yang berkah ini. Sekali lagi doanya kepada Bunda, kepada Ayah Anda yang akan berangkat, kepada Abang Anda, kepada Adinda yang akan berangkat. Mudah-mudahan semuanya di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah, ampunkan kesalahan kami dan kehilangan kami. Ampunkan dosa-dosa orang tua kami, ayah dan ibu kami. Rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberi kasih dan sayang kepada kami di saat kami masih kecil dulu. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Duhai Allah, Engkaulah sumber keselamatan. Engkaulah yang berhak memegang asma as-salam, dan darimulah datangnya keselamatan dan kesejahteraan. Maka mohon kepadamu ya Allah, hidupkanlah kami di dunia ini dalam keselamatan dan kesejahteraan. Ya Allah, pada pagi ini ya Allah, hari ini kami semua akan melepas dan memberangkatkan orang tua kami, ibunda kami, ayahanda kami, saudara-saudara kami. Mereka akan berangkat ke tanah suci melalui pesawat ya Allah ya Rahman Rahim. Kami mohon kepada ya Allah, selamatkanlah mereka di dalam perjalanan. Sampaikan mereka ya Allah, sampaikan ya Allah ke tanah suci dengan selamat ya Arhamar Rahim. Berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan fisik,
kepada mereka, kekuatan batin kepada mereka ya Allah, agar mereka mampu melaksanakan mulai dari rukun, wajib, syarat, sunnah, haji maupun umrah. Birahmatika ya arhamar rahim. Jadikan haji mereka ya Allah haji yang mabrur, yang dapat mengubah pola hidup mereka. Birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rzuqhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Birahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله.